Sekarang kita akan membuat yang namanya run cycle. Kalian bisa menggunakan file latihan 0504 yang bisa kalian ambil dari Google Drive. Untuk membuat walk cycle atau run cycle, kita membutuhkan yang namanya reference. Kalian bisa pergi ke Google Image, lalu mengetik kata kunci run cycle animation atau run cycle di sana. Nanti akan muncul banyak run cycle key poses yang dapat kalian pergunakan sebagai patokan. Nah, setelah kalian buka filenya, aku akan mengimport image ke dalam perspektif kamera. Seperti yang pernah aku ajarkan, di sini kita bisa klik di perspektif kameranya, lalu view, image plane, lalu import image. Di sana kita bisa ambil gambar atau video yang kita akan pergunakan sebagai patokan. Bila gambar terlalu besar, kita dapat mengecilkan gambar tersebut di bagian layer editor. Nah, untuk membuat run cycle, seperti biasa, kita perlu membuat shortcut controller terlebih dahulu. Oke. Lalu untuk run cycle ini kita tidak perlu membuat mode animasi dalam bentuk flat dan step, tapi kita biarkan saja mode animasi dalam bentuk spline dan spline. Nah, lalu untuk run cycle kita juga tidak perlu menggunakan frame yang terlalu banyak. Biasanya aku menggunakan sekitar 16 sampai 18 frame untuk full satu run cycle akan kita pergunakan. Nah, pertama-tama kita akan membuat pose-pose yang ada. Pose pertama adalah pose yang akan diulang-ulang. Kita perhatikan sesuai dengan reference, bentuk kaki dan kurang lebihnya tinggi badannya dan juga rotasi badannya. Oke, jangan lupa di key all. Nanti ini akan kita juga cek dari berbagai arah dan akan melakukan beberapa adjustment. Nah, untuk run cycle ini kita lihat di sini adalah kita harus agak merotasi badan sesuai dengan arah yang diperlukan. Ya, ikuti saja gambarnya. Kalau misalnya pada saat lari ke depan badan agak rotasi ke arah kiri dan juga kaki yang lebih maju di depan itu badannya agak dirotasi ke arah kaki tersebut. Nah, setelah kita copy ini, frame pertama ini akan kita copy ke frame paling terakhir. Ya. Nah, setelah ini akan kita copy lagi di bagian tengah. Tapi perbedaannya adalah di bagian tengah adalah kaki yang akan kita flip dari kanan ke kiri. Jadi kita bisa klik kaki kanan, lalu kita copy, lalu kita paste ke kaki sebelah kiri. Nah, begitu pula dengan kaki sebelah kiri, kita bisa copy dari frame yang paling pertama, copy, pindah ke frame tengah, kita pindah controller, lalu paste ke kaki yang berlawanannya. Nah, otomatis juga badan harus kita sesuaikan kembali. Nah, setelah itu jangan lupa kita select all lalu key kembali. Nah, setelah pose ini kita akan membuat pose
mendarat. Di sini aku akan mulai dari badan, di mana badan aku akan turunkan ke bawah. Aku pencet Ctrl Shift klik kanan, lalu pindah ke border world, lalu badan akan aku turunkan. Kaki juga akan aku turunkan ke bawah dan aku persiskan posenya. Di sini kaki kanan akan mencoba melewati, akan mencoba melewati badan, iya benar, dan akan berusaha melangkah ke depan. Di sini aku rotate sedikit, aku bagusin dikit, lalu badannya sesuai dengan gambar aku bikin lebih rotasi ke bawah lagi, ya. Lalu di sini badan bisa aku rotasi sedikit. Nah, oke. Lalu kita key all semuanya lagi. Lalu sekarang akan aku bikin adalah pose di mana dia badannya didorong oleh kakinya. Di sini kaki bisa aku copy dari sini, lalu aku geser agak ke belakang. Lalu di sini aku akan menggunakan ball roll, seakan-akan kakinya mendorong ke atas. Lalu badan akan aku push ke atas. Nah, kaki di sini sudah melewati badan, akan aku adjust sedikit, lalu aku key, ya. Setelah ini selesai, kita akan membuat pose di mana badan melayang di udara. Di sini kaki akan aku naikkan ke atas udara, kaki belakang akan aku tinggikan sesuai dengan gambar yang ada. Nah, di sini juga badan harus kita naikkan ke udara. Di sini kalau kita lihat sesuai gambar, badannya harus lebih tinggi posisinya dibandingkan pada saat dia mendorong. Ya. Jadi di sini kalau misalnya kita tinggikan, lalu kakinya mulai ke stretch, kita harus menaikkan kakinya agar seakan-akan lebih tinggi dan sedang melayang di udara. Lalu jangan lupa kita key all. Jadi kalau kita cocokkan lagi pose-posenya, setelah dia lewat, dia akan turun ke tanah, mendorong badannya, lalu di udara, lalu kembali lewat. Oke, nah untuk ini nanti timingnya akan kita atur-atur lagi. Sementara kita akan coba buat agar dia bedanya hanya 2 frame. Lalu dari sini ke sini itu akan semua kita copy, lalu kita paste ke belakang. Nah, jangan lupa setelah itu kaki akan kita tukar posisinya. Copy dari kaki kiri, kita pindah ke kanan, lalu kita delete yang lama, lalu kita paste dengan keyframe yang sudah kita copy. Nah, sama setelah itu kaki yang bagian kanan ini akan aku copy, pindah ke kaki kiri yang baru. Nah, ingat ya teman-teman, ini jangan sampai terbalik. Ya, setelah dia kaki kanan di depan, kaki kanan yang turun, ini kaki kanan turun, lalu mendorong, lalu di udara, lalu kembali ke posisi sebelumnya. Nah, jika ini kelebihan, bisa aku balikan ke frame 17. Jadi di sini kita mempunyai pose cycle yang berbeda 2 frame. Nah, lalu kita coba play untuk melihat secara garis besar apakah animasinya sudah berjalan dengan bagus atau belum. Nah, di sini kita lihat kan, karena kita hanya mengcopy saja, jadi badannya agak terlihat jitter-jitter di sini. Nah, kemungkinan di sini karena kita mengcopy, jadi di bagian sini tidak sesuai dengan pergerakan asli, pergerakan semestinya. Jadi pada saat di sini berarti kita harus mengubah ini di graph editor. Oke. Tapi kalau kita lihat kakinya di sini sudah cukup bagus. Tinggal kita benerin dulu bagian rotasinya. Oh iya,
Ini jangan lupa satu lagi yang kita harus jangan lupa pada saat kita buka graph editor sekarang. Nah, setelah kita select all, kita select semua keyframe-nya, lalu kita pindah ke bagian curve. Pre-infinity ini akan kita jadikan cycle. Curve post-infinity ini kita klik cycle juga. Lalu di bagian view akan kita select bagian infinity. Ini akan membuat seakan-akan graph editornya itu berulang sejauh dengan timeline ini. Dari timeline pertama, dari frame 1 ke timeline akhir ini, dia akan berulang terus. Ini akan nanti kita adjust soalnya agar menghasilkan seakan-akan gerakan yang berulang-ulang terus sampai tidak terbatas. Ya. Nah, pertama kita harus membenarkan gerakan rotasi tadi yang tidak sesuai. Ya. Nah, kita tahu ini yang tidak sesuai adalah gerakan rotasi yang hijaunya. Kita select yang hijaunya. Lalu di sini setelah kita lihat di sini gerakannya dia badannya belok ke kanan. Nah, semestinya kalau dari sini berarti kita bisa lihat lagi kalau semestinya ini gerakannya naik ke atas dari ke arah kanan ini dia tinggal belok ke arah kiri. Jadi ini kita tinggal adjust lagi gerakannya agar sesuai dan bagus. Ya. Nah, rotasinya ini sudah, tapi ada juga yang belum bagus, yaitu rotasi Z-nya. Ini juga kita lihat polanya, tinggal kita benarkan bentuk graph editornya agar sesuai. Oke. Nah, ini di bagian akhir ini lalu kita buat dia mulus saja. Sama seperti rotasi yang tadi juga kita buat dia out tangent akan seakan-akan dia mulus. Ini juga bisa kita rapikan. Oke. Nah, agar gerakannya lebih mulus. Nah, untuk gerakan rotasinya ke bawahnya, maka kita harus juga lihat gerakannya apakah sudah sesuai atau belum. Di sini bagian akhir harus kita buat auto tangent juga. Jadi di sini dia rotasi ke bawah. Nah, mungkin bagian atas ini semuanya aku akan bikin auto tangent. Nah, kita cek mana bagian yang harus kita betulkan dari sini. Nah, kemungkinan ini sudah lumayan bagus ya. Kalau kita lihat sudah lumayan bagus di pergerakannya ini. Nanti kita tinggal rapikan lagi. Oke. Nah, kemudian kita harus cek juga di sini weight shift-nya sudah cocok atau belum. Ya. Kita tinggal menambahkan. Nah, andai kata ini badannya ini menumpu di sini lalu mendorong, seharusnya badan itu agak bergeser ke arah kakinya sini. Oke. Jadi kita geser dulu. Sama juga di sebelah yang bagian sini kita geser. Nah, lalu kita pindah ke bagian translasi yang menggeser tadi. Nah, kita tahu di sini adalah bagian dia menumpu di sini. Jadi, bagian dari menumpu ke arah kanan layar dan ke kiri layar itu, kita tahu kalau semestinya di sini gerakannya itu tinggal dilanjutkan saja ke bawah. Jadi frame di tengahnya kita bisa delete, sisanya juga kita bisa delete agar menghasilkan gerakan yang continue. Ya. Lalu di sini, nah, kita bisa lihat kalau di sini sambungan dari frame akhir ini dan ke bagian awal ini agak tidak halus, ya. Ini maksudnya ini yang bagian-bagian abu-abu ini, maksudnya tadi aku bilang itu continue sampai akhir itu adalah ini adalah perulangan. Di bagian-bagian akhir ini itu akan seakan-akan mengulang lagi dari keyframe bentuk yang pertama ini. Oke. Jadi kalau misalnya ini frame pertama ini kita baguskan bentuknya, maka itu akan berpengaruh ke bagian sini juga. Nah, untuk itu agar ini terlihat nyambung,
maka ini harus kita baguskan bentuknya agar menjadi satu perulangan yang bagus. Oke. Nah, ini juga ini pada saat dia turun ke bawah, ini semestinya tidak bentuknya seperti ini. Karena akan menghasilkan seakan-akan is bagian tengah. Ini harus kita bikin halus juga. Nah, sama juga seperti yang tadi aku bilang. Di bagian awal ini perulangannya harus kita bikin halus. Sama juga di bagian akhir ini seakan-akan kita harus bikin dia perulangannya halus. Oke. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke, setelah ini selesai, badannya kalau kita rasa cukup, weight shift-nya, rotasi-rotasinya, kita bisa coba memainkan kakinya sedikit. Nah, ini adalah aku akan memposekan secara simpel aja agar tidak terlalu lurus ya. Jadi mungkin ini kakinya aku bisa bikin agak belok. Di bagian sini aku adjust sedikit agar tetap bagus. Di sini juga mungkin. Nah, di bagian sini terserah, ini kalian bisa atur juga sedikit kalau mau kelihatan lebih bagus. Jangan lupa juga lutut setelah itu agak di-adjust juga agar sesuai dengan arah telapak kakinya. Nah, ini kalau misalnya agak belok-belok, dilihat bagian rotasinya. Apakah sudah bagus atau belum? Ya. Jangan lupa ini juga di copy paste bagian akhir agar tetap sama ya. Nih. Kalau misalnya di sini terlalu belok-belok atau tiba-tiba aneh, ubah manual ya. Oke, sama juga kaki sebelahnya akan aku atur sedikit agar bentuknya tidak terlalu posenya sama. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu jangan lupa juga dicek bagian kaki ini. Ini dibagi untuk membuat run cycle seperti ini, kita harus memastikan kalau frame awal dan akhir itu nyambung ya. Jadi kalau ada yang tajam-tajam seperti ini, itu harus dibikin halus ya. Nah, ini yang kelihatan seperti nyambung-nyambung ini kalau bisa dibikin yang rapi. Kalau memang gerakannya itu agak rapi ya. Translate nggak perlu. Terutama sebenarnya yang paling penting itu adalah bagian badan. Kaki juga sebenarnya itu dicek semua. Kalau ada yang terlalu tajam-tajam begitu, tajam dan bentuknya patah ya. Nah, balik lagi ke kaki sebelahnya. Ini udah rapi. Coba dibikin rapi saja. Rotasinya ini harusnya rapi seperti ini. Oke, rotate-nya juga ini mestinya rapi karena gerakannya tidak nyambung kayak tadi, tidak berulang gitu. Jadi dibikin, kalau yang nggak nyambung berulang itu dibikin spline saja. Oke, nah badan, lihat lagi badannya ya. Ini badannya udah rapi. Ini nyambungnya sudah bagus. Rotasinya juga sudah bagus kurvanya. Ini juga sudah bagus. Ini juga sudah bagus. Nah, ini adalah satu run cycle yang kita buat. Nah, nanti run cycle ini atau nanti kita kalau buat walk cycle satunya lagi, itu bisa kita simpan di animation library. Nanti aku akan ajarkan cara untuk memakai studio library ya. Tapi ini adalah contoh saat kita membuat
run cycle ya. Ini aku rapikan dulu sebentar sebelum aku tutup videonya agar gerakannya menjadi bagus. Nah, kita juga bisa betulkan kalau masih ada, kita cek per frame kalau ada yang ternyata masih terlalu overstretch ya. Kita bisa bagusin. Mungkin di sini juga kalau ada yang terlalu overstretch. Nggak ada, berarti aman. Cuman di bagian sana saja. Oke, nah sebelum penutup, nah biasanya untuk walk cycle dan run cycle itu ini sudah kita copy, lalu satu frame sebelumnya di frame misalnya ini 17, di frame 16 ini akan aku key all. Nah, lalu ini akan aku turunkan ke satu frame sebelumnya yaitu frame 16. Jadi ini adalah satu full run cycle. Jadi nanti kita istilahnya kalau kita pindahin ke file baru, frame 1 sampai 16 ini akan kita copy. Lalu kita kalau untuk membuat run cycle yang panjang akan kita copy paste lagi di belakangnya agar gerakannya nyambung jadi satu. Ya. Jadi ini adalah gerakan run cycle. Kalian bisa mencoba juga untuk membuat gerakan run cycle, basic run cycle ini sesuai dengan video tutorial yang aku buat ini. Selamat mencoba.